Jadi nggak ada tempat untuk minum. Itu di dalam penjara satu. Berarti bisa dibilang Bapak ini cara minumnya itu air dikucurin, Bapak tadah pakai baju, dan Bapak peras buat minum. Iya, iya. Seperti itu, Pak? Iya, iya. Sekitar berapa, Pak, di sana, Pak? Yang di penjara tempat saya saja, Pekalongan saja ada 280 itu yang tercatat, yang saya ingat mencatat. Oh, semalaman ini dia oleh anjing-anjing liar. Berarti, maaf, jenazah-jenazah ini sampai dimangsa oleh anjing liar? Iya. Nah, bagi teman-teman yang diperiksa, ini juga harus mengakui apa yang diucapkan oleh integratornya. Saudara ikut membunuh jenderal ya? Tidak, Pak. Ya pukuli dulu. Harus bilang iya. Semua orang yang diperiksa harus mengakui ya, harus ikut apa yang menjadi pertanyaan sana, apa maunya sana. Wiranto belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada Jelajah Malam mencoba mencari para tahanan yang dianggap terlibat peristiwa G30S PKI, yang pada kenyataannya banyak sekali warga Indonesia yang tidak mengerti akan politik, tetapi menjadi korban pertama yang menanggung akibatnya dari para elit yang memperalat sebagian kecil masyarakat di sebuah tempat, Jakarta Lubang Buaya, yang berimbas keseluruhan dibantai maupun dipenjara. Andaikan ada pengadilan yang adil, mungkin kisah narasumber tidak akan pernah terjadi. Di era itu sebagian besar masyarakat tidak berpendidikan dan tidak mengetahui arah dan tujuan partai. Pak Sudarno PNS patriotik non-partai yang mendaftar di Kora justru menjadi korban utama. Assalamualaikum, brother. Ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini kita masuki segmen Menolak Lupa. Segmen di mana kita mengulas sejarah-sejarah apa saja yang pernah terjadi di negeri tercinta ini. Salah satunya adalah peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September. Ini adalah sebuah gerakan yang mengakibatkan jutaan warga tidak berdosa bisa dibilang dibantai tanpa ada peradilan, dan ratusan ribu lainnya ditahan selama belasan tahun. Ternyata nggak semua dari mereka itu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan di pelosok-pelosok desa, mereka hanya ikut, bisa dibilang sebuah organisasi kesenian, itu sudah cukup untuk dicap sebagai seorang komunis. Nah, kali ini gue sedang berada di salah satu desa di wilayah Jawa Tengah. Dan narasumber yang sedang di hadapan gue ini adalah orang asli Pekalongan yang ingin bersaksi tentang apa yang dialami di tahun 65. Langsung saja gue perkenalkan dengan Bapak siapa yang namanya, Pak? Maaf. ST Sudarno. Bapak ST Sudarno. Iya. Oke. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran pada tanggal 17 Maret tahun 1942. 42. Berarti iya. Bapak sekarang usianya sudah berapa, Pak? Usianya sekarang 82. 2. Alhamdulillah masih kelihatan sehat, Pak ya. Alhamdulillah. Pak, ini kita dari Jakarta, sebenarnya jauh-jauh sini, ingin mendengarkan langsung cerita dari orang yang mengalami peristiwa tahun 1965. Saya mendengar dari beberapa yang memberi masukan bahwa Bapak ini salah satu orang yang mengalami ditahan tanpa pernah diadili, bahkan sampai ke Pulau Buru, Pak. Apa betul, Pak? Betul, iya. Oke. Ini bisa nggak, Pak, Bapak ceritain ke penonton di rumah
Di saat tahun 65 itu, posisinya, kondisinya seperti apa, dan Bapak itu saat itu lagi ngapain sih bisa sampai dianggap terlibat, Pak? Pak Sudarno 82 tahun adalah potret seorang PNS yang mendaftar sebagai relawan Dwikora zaman Soekarno untuk Ganyang Malaysia. Beliau diperintah oleh Kodim untuk mengajar baris berbaris semua elemen termasuk pemuda rakyat yang di Jakarta terlibat peristiwa Lubang Buaya. Di Pekalongan mereka tidak mengerti apa yang terjadi di Jakarta, tapi mereka ditangkap dan dituduh terlibat pemberontakan PKI tanpa diberi kesempatan pembuktian di pengadilan. Ada ribuan kasus seperti ini yang terjadi dan tidak diungkap. Saya sebelum 65, sebelum peristiwa, ini saya sebagai pegawai negeri di kantor Kawedanan Kajen. Nah, terus di kantor Kawedanan Kajen ini termasuk ya bupati. Jadi staf bupati lah. Nah, saya di situ dulu ada kegiatan sukarelawan Dwikora yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Nah, saya diikutkan sebagai sukarelawan Dwikora dari unsur pegawai negeri. Nah, saya pertama mengikuti latihan-latihan sukarelawan. Terus setelah saya mengikuti sukarelawan dan resmi menjadi sukarelawan, karena seluruh masyarakat dulu diwajibkan untuk berlatih oleh pemerintah, maka saya ditugaskan untuk melatih pegawai-pegawai negeri, juga para pemuda. Nah, saya melatih itu atas dasar perintah dari Kodim untuk melatih pemuda maupun pegawai negeri. Nah, setelah itu, perkembangan selanjutnya ada peristiwa 65. Nah, peristiwa 65 itu saya tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu ya ada peristiwa itu, saya malah mendengar di kantor saya menerima telepon. Artinya kebetulan saya yang menerima telepon bahwa tadi malam ada kejadian di Jakarta, ada jenderal di... Itu kabarnya dari siapa itu, Pak? Yang nelfon Bapak itu siapa? Itu dari Jawatan. Oh, dari Jawatan, iya, kan, instansi pemerintah saat itu. Iya, iya. Okay. Kan mungkin memberitahu kepada bawahannya. Oke. Nah, saya pada waktu itu belum menerima sepenuhnya bagaimana. Lah terus hari-hari berikutnya, ini tanggal 1 November, ini mulai ada penangkapan. Jadi orang-orang yang dituduh PKI maupun Gerwani maupun Lekra itu ditangkap. Dimasukkan ke gudang garam, sel gudang garam Kajen. Yang menangkap ini siapa, Pak? Maaf. Yang menangkap masing-masing. Ada yang dipanggil kepala desa, terus dibawa ke kantor polisi. Ada yang langsung mendapat surat dari polisi. Ada yang wajib lapor, terus tidak boleh pulang. Nah, di situ pada tanggal 7 November jam 5 sore, saya sedang lewat di depan kantor polisi distrik Kajen. Oh iya, sebelumnya saya justru ditugasi untuk ngatur jaga para tahanan yang di dalam gudang garam. Yang dituduh PKI ini? Iya. Bapak tadinya malah ngejaga? Iya, jaga. Karena saya kan sebagai komandan sukarelawan. Oke. Nah, saya ditugasi untuk menjaga itu termasuk anak buah saya. Nah, setelah itu tanggal 7 November jam 5 sore saya berjalan kaki, ya pakai seragam sukarelawan dengan salah satu cewek. Saya diantar oleh cewek. Cewek itu mungkin takut kalau ada apa-apa kan mengikuti saya. Itu setelah di depan kantor polisi, saya dipanggil oleh polisi yang jaga. Mas Darno, sini. Saya datang. Oh iya Pak, saya datang. Ada apa Pak? Wah, ini nanti Pak Darno akan diajak patroli sama Pak Dandis.
ini Kalijoyo ada wayang. Oh iya Pak, nanti sebentar. Nah saya disuruh duduk. Saya bilang, Pak, saya izin mau ke seberang jalan itu, saya ngasih tahu itu perempuan itu supaya pulang. Karena saya di sini. Oh iya, saya diberi izin untuk ngasih tahu perempuan itu bahwa saya di kantor polisi. Tidak lama kemudian menjelang maghrib, terus saya dikasih nasi bungkus, 1 bungkus sama kerupuk, disuruh makan. Saya bilang, udah saya baru saja makan Pak, saya enggak makan. Lah selang beberapa menit itu ada reserse datang, intel datang, namanya Pak Abdurrahman. Bilang sama yang jaga, Pak, ini Pak Darno dicatat di buku. Terus saya nyeletuk, Pak, berarti saya ikut ditahan Pak? Enggak, nanti sebentar akan Pak Dandis akan ketemu sama Pak Darno. Oh iya, sudah. Setelah itu habis maghrib, isya, saya masih di situ di kantor polisi. Terus saya bilang, Pak, kalau saya ditahan, saya lebih baik masukkan saja seperti teman-teman Pak di gudang garam. Kemudian polisi itu tidak basa-basi, tidak apa, langsung saya digiring ke gudang garam. Gudang garam ini maksudnya apa Pak ya? Ya gudang dulu, gudang tempat garam. Tempat garam? Iya, pada waktu dulu kan ada tiap-tiap daerah ada gudang garamnya. Jadi luas. Nah, saya masuk di gudang garam itu sudah ada orang di situ karena mulai tanggal 1 November sudah ada penangkapan. Nah, gudang garam itu salah satu gudang, saya kebetulan di salah satu kamar itu, di situ sangat panas dan tidak ada lubang udara sedikit pun. Jadi orang itu semua kepanasan, apalagi dinding-dindingnya itu juga kena garam. Nah, kebetulan di bawah daun pintu jendela, di bawah daun pintu itu ada sedikit lubang. Itu bisa untuk bernapas kita bergantian. Berarti benar-benar nggak ada ventilasi? Nggak ada, gudang kan tertutup semua. Iya. Dan itu dicat hitam semua. Nah, itu banyak kotoran-kotoran, ya kotor-kotoran kelelawar, ya macam-macam lawang itu sudah tidak dipakai. Nah kita ini ya teman-teman kalau mau bernapas, tiarap di situ, di bawah daun pintu. Di setelah pintu itu? Iya. Ada hembusan angin dikit? Iya, sedikit ya. Terus gantian, nanti kalau sudah gantian. Itu saya di sana selama 1 minggu. Bernafasnya seperti itu? Iya. Dan luar baju semua, nggak tahan ya, panas. Di situ selama disekap dalam sel itu gudang garam selama 1 minggu. Setelah tanggal 15 November ada panggilan. Sebelum itu ya tanggal 3 hari kemudian saya didatangi polisi Brimob. Datang ke sel gudang garam, manggil saya suruh keluar. Nah, saya keluar, disuruh mengikuti. Saya dibawa ke kantor polisi lagi. Di situ saya ditemui oleh Letnan Kodim dari Kodim, yang artinya bahwa Letnan Kodim itu bilang, Pak Darno, ini sementara Pak Darno dalam tahanan, ini jabatan saudara sebagai Komandan Peleton diskors sementara, sambil menunggu keputusan. Nah, saya bilang, siapa? Saya berpakaian dinas itu. Pakaian sukarelawan? Sukarelawan, iya. Nah, setelah saya bilang, siapa? Terus saya kembali ke gudang garam, dikawal juga oleh 10 Brimob, nggak salah, depan 5, belakang 5. Nah, setelah itu saya masuk lagi ke gudang garam.
udah ya itu merasakan panasnya di gudang garam itu. Nah, setelah seminggu di gudang garam, itu ada panggilan lagi ke penjara 1 Pekalongan atau Cikalsari. Lah di penjara 1 itu di sana sudah banyak orang. Ada berapa orang sekitar Pak di sana? Wah sudah enggak ngerti saya, tiap nganu kan masuknya ke kamar masing-masing. Oh iya iya. Ya saya satu kamar saja udah 75 orang. Satu kamar 75 orang. Iya yang kapasitasnya mungkin 20 orang. Itu berarti tidurnya gimana Pak? Tidurnya miring. Miring kalau anu bergantian. Miring sini gantian sini. Nah, coba kapasitas 20 orang diisi 75 orang. Kan imbit-imbitan, ya di bawah ada yang dekat WC, ada apa. Itu saya di situ pada waktu itu 2-3 hari itu makannya normal. 1 hari 3 kali, ya wajar. Tapi hari-hari berikutnya, wah sudah sangat sedih. Karena apa? Jagung godok itu hanya segini, kira-kira 30 butir karena jagung yang besar-besar itu. Dengan kadang-kadang gaplek rebus. Gaplek itu singkong. Singkong direbus tapi singkong yang sudah lama itu. Itu 1 hari 1 malam jagung itu 30 butir. 1 hari 1 malam? 1 hari 1 malam. Nah terus juga minumnya hanya dikucuri aja dari jendela. Maksudnya dikucurin gimana Pak? Ya dari sana, dari luar, napi kan yang kan napi. Kita nyadong pakai baju atau pakai kaos, pakai apa saja. Nanti digerujukkan di situ, terus saya peras. Jadi nggak ada tempat untuk minum. Itu di dalam penjara 1. Berarti bisa dibilang Bapak ini cara minumnya itu air dikucurin, Bapak tadah pakai baju, dan Bapak peras buat minum? Iya, iya. Seperti itu Pak? Iya, iya. Jadi makan 1 hari 1 kali jagung 30 butir atau gaplek yang sudah busuk, rebus, ini 1 hari 1 malam 1 kali. Maka di situ terus teman-teman tahanan banyak yang menderita sakit, yang akhirnya banyak juga yang meninggal. Sampai ada yang meninggal Pak? Oh banyak, yang meninggal itu setiap harinya itu 30, 35, sampai 37 tiap harinya. Tiap hari yang meninggal sampai ya, 30 orang? Soalnya kan untuk Kamsing Pekalongan itu kan ada dari Batang, ada apa, Kabupaten Batang ya di Pekalongan. Jadi yang meninggal ini banyak. Nah, terus ada teman saya yang namanya Pak Jono, itu sudah ikut meninggal pada waktu di kamar, sudah dibawa ke kamar mayit. Di sana ditumbuk di bagian atas. Itu kalau nggak salah 37 orang. Pak Jono itu yang nomor 37 yang di atas sendiri. Nah kira-kira pukul antara 1-2 Pak Jono itu seakan-akan hidup kembali. Nah, merasa, oh, saya kok lihat kanan kiri semua orang yang sudah meninggal. Pak Jono turun dari tumpuan mayat itu. Turun, dia sembunyi di pintu pintu rumah sakit. Nah, setelah itu jam 2 para jenazah itu diambil oleh napi mau dikubur atau dimakamkan di tepi pantai utara Pekalongan, ya, sebelah Bum. Di sana ya sudah enggak karu-karuan, artinya enggak layaknya orang dikubur. Ya sudah bikin lubang berapa kedalamannya, terus dari truk ya udah siling saja ke situ. Dikubur massal? Iya, kubur massal. Jadi maka pada waktu ada kerja bakti di sana, teman-teman Tapol bikin jalan, itu banyak menemukan tulang-tulang di situ. Karena apa? Banyak tulang-tulang berserakan yang semalaman ini oleh anjing-anjing liar.
Pak Sudarno diperintah Kodim untuk mengajar baris per baris yang ternyata pihak militer juga yang menangkap beliau. Di dalam tahanan Pak Darno menyaksikan dan mengalami neraka dunia, yaitu perlakuan tidak manusiawi, sehingga banyak yang meninggal sebelum diadili akibat kelaparan. Yang lebih mengerikan lagi, Pak Darno menyaksikan jenazah yang tidak diperlakukan secara manusiawi, yang akhirnya menjadi santapan anjing liar karena dikuburkan secara sembarangan. Di sini bisa kita saksikan bagaimana lemahnya masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi korban pertikaian politik yang dilakukan oleh elit-elit partai yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat yang tidak berdosa. Berarti maaf, jenazah-jenazah ini sampai dimangsa oleh anjing liar? Iya. Oke. Maka ya istilahnya saya ya menulis itu tulang-tulang kering berserakan itu ya, di situ. Di situ? Iya. Di sana sampai sekarang ini kan ya tidak jelas apa si A si B-nya, tapi lokasinya masih ada ya? Soalnya sebagian malah sudah menjadi perumahan untuk RT berapa 13 entah apa itu Panjang Baru. Di situ sudah jadi perumahan. Nah, saya selama ditahan ini ya makannya seperti tadi ya. Tidak pernah makan nasi kecuali 3 hari pertama ini. Nah, setelah kira-kira bulan 2, bulan 3 ada pemeriksaan di kantor CPM. Nah, termasuk saya sudah mulai diperiksa. Nah, bagi teman-teman yang diperiksa, ini juga harus mengakui apa yang diucapkan oleh integratornya. Kalau tidak menjawab, ya harus dipukuli. Umpamanya ya, saudara ikut membunuh jenderal ya, tidak Pak, ya pukuli dulu, harus bilang iya. Saudara mau nyulik ini ya, kepala desa ini yang mau menyulik camat ya, dan sebagainya. Ya bilang iya, sudah nggak dipukul. Ya termasuk saya, apalagi saya selaku sukarelawan. Saudara pelatih pemuda rakyat ya, saya tidak Pak, ini saya memang melatih tugas dari Kodim untuk melatih istilahnya dulu wajib latih. Semua lapisan masyarakat diinstruksikan oleh pemerintah untuk wajib latih. Nah, saya ditugasi untuk melatih. Bukan saya melatih pemuda rakyat saja, yang termasuk ada pemuda waktu itu Nasakom, nasionalis, agama, komunis itu pemuda 3 unsur itu. Termasuk pegawai negeri, memang saya yang melatih. Tapi saudara, khusus melatih pemuda rakyat, saya tetap bilang enggak, ya sudah dipukuli terus. Nah, saya bilang, ya sebagian, gimana lagi kalau saya tidak bilang iya, ya terus dipukul. Semua orang yang diperiksa harus mengakui iya, harus ikut apa yang menjadi pertanyaan sana, apa maunya sana. Nah, setelah dianggap selesai 2 hari kalau nggak salah, kan kalau belum selesai kembalikan lagi ke KAM. Nanti kalau hari berikutnya dipanggil lagi. Nah, kalau sudah selesai, ini tidak dibacakan nggak disuruh membaca BAP-nya nggak, suruh tanda tangan saja. Ini saudara, ini tanda tangan, udah ya tinggal tanda tangan saja. Nah, setelah itu ya, baru dimasukkan ke penjara lagi, penjara 2, istilah penjara Pekalongan 2, Loji. Jadi yang sudah diperiksa ini dimasukkan ke Loji yang sudah selesai. Yang belum selesai ini ditapung di sekolahan Kusuma Dharma pada waktu itu. Oke Pak, ini ada yang mau saya tanyakan Pak. Tadi selama Bapak di tahanan ini kan artinya ya rata-rata mati karena kelaparan. Iya. Dan setahu Bapak, jumlahnya yang mati itu sekitar berapa Pak di sana Pak? Yang mati di penjara, tempat saya saja, Pekalongan saja ada 280 itu yang tercatat, yang saya ingat mencatat. Belum yang dari Batang, Kabupaten Batang, terus daerah-daerah lain. Itu dari Pekalongan saja itu 280-an. 280 orang karena kelaparan. Kelaparan ya. Ya mungkin kelaparan campur disiksa juga ya. Ya itu belum disiksa. Belum disiksa Iya.
Iya. Disiksa malah ada 39 kalau nggak salah. Saat penyiksaan ada 39 yang... Iya. Oke, Pak, lanjut Pak. Setelah itu Pak? Nah, setelah saya mengalami pemeriksaan, ya, terus penyiksaan dalam pemeriksaan, saya harus bilang iya semua. Karena apa? Kalau saya tidak mengakui ya sudah hancur, lebih hancur. Nah, dengan demikian, kalau saya sudah dinyatakan selesai, disuruh tanda tangan. Artinya tanda tangan itu tidak dibacakan isinya, pokoknya ya suruh tanda tangan ini. Nah, setelah selesai tanda tangan, dimasukkan ke penjara 2, Pekalongan atau Loji. Itu kalau yang sudah selesai pemeriksaannya dimasukkan ke penjara 2. Nah, sudah di penjara 2 yang sudah selesai, sudah sampai berikutnya kira-kira 6-7, ya sekitar 6-7, ini dikerja baktikan, istilahnya kerja bakti, keluar penjara, ya bikin jalan, besik-besik, kerja apa saja, kerja di Kodim, ya bikin jalan dari Taman Pahlawan sampai ke BUM, sampai ke pelabuhan, ya sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan, ngaspal jalan, bikin jalan, itu makannya itu dari sendiri, dari keluarga yang ngirim. Jadi kita kerja keras, makannya dikirim dari keluarga 1 minggu 2 kali. Oke. Iya, jadi kami tidak hanya yang ditahan saja yang menderita, keluarga pun menderita, harus bagaimana mencari nafkah pada waktu itu. Apalagi saya dengan bapak saya, ini semua ditahan. Saya dan bapak saya, rumahnya dibakar. 2 kan, ibu saya kan sangat menderita. Jadi ya ibu saya kerjanya ya buruh-buruh ke orang lain, tetangga, untuk menghidupi saya di dalam penjara 2 orang. Ayah saya 12 tahun, saya 14 tahun. 14 tahun? Ya, saya 14 tahun. Nah itu setelah kerja di daerah-daerah, terus saya tanggal 10 bulan Agustus tahun 70 diberangkatkan ke Pulau Buru, terutama yang muda-muda. Ada angkatan saya 75 orang. Jadi dipilih dari Pekalongan itu yang muda-muda, diambil, diberangkatkan ke Pulau Buru. Pak Sudarno dan semua yang ditangkap baik yang PKI maupun yang tidak tahu apa-apa mengalami penyiksaan dengan dakwaan yang tidak masuk akal. Beliau di Pekalongan harus mengaku terlibat penculikan jenderal di Jakarta yang beliau sekalipun belum pernah ke Jakarta. Kalau tidak mengaku akan bernasib seperti 39 tahanan yang lain dipukuli sampai meninggal. Selama di tahanan Pekalongan sebelum interogasi sudah 285 tahanan meninggal kelaparan, masih ditambah kerja paksa membangun jalan dan lain-lain di bawah todongan militer. Pak Darno tidak tahu harus mengadu ke siapa tentang apa yang dia alami sampai akhirnya dikirim ke Pulau Buru atas kejahatan yang tidak pernah beliau pikirkan, apalagi melakukan. Nah di Pulau Buru, ini sebelumnya di Nusa Kambangan 40 hari transit. Di Nusa Kambangan 40 hari sambil menunggu kapal. Setelah kapal datang, kira-kira 40 hari, saya diberangkatkan naik kapal melalui Laut Banda, yang ombaknya besar. Wah sudah ngeri di sini karena terombang-ambingkan, padahal pakai kapal besar itu. Kapal besar aja masih goyang ya? Goyang karena Laut Banda kan tidak dilewati itu. Nah, ada kira-kira satu minggu sampai di Pulau Buru. Nah di Pulau Buru ini sudah siap pasukan militer.
untuk ngawal kita ini. Turun dari kapal, terus digiring oleh pasukan militer ini masuk ke barak. Terutama masuk ke barak-barak dulu. Setelah di barak 1 minggu, ini baru masuk ke unit-unit melalui landing atau ya kapal kecil itu, skoci, dibawa sampai ke dermaga air mendidih. Artinya di sana ada desa namanya air mendidih. Di situ turun satu persatu, juga pengawalan ketat dari militer. Terus kita disuruh ambil barang-barang bawaan, ya pakaian, ada juga yang disuruh membawa beras. Nah, di sana berjalan kaki dengan todongan senjata di belakangnya. Padahal itu jalan setapak, kanan kiri ini alang-alang rumputan sama semak-semak. Terus jalan kaki sampai belum 1 hari itu tidak sampai ke unit. 1 hari tidak sampai ke unit. Jauh Jalan kaki dengan membawa ya 25 kilo. Soalnya setengah kintal, 50 kilo ini dibawa orang 2. Nah, belum sampai ke unit, saya terus istirahat di tepi sungai. Ya tidurnya apa adanya di situ, pakai daun, pakai apa saja, nggak tahu kotor atau tidak. Tidur di situ semalam, ya dikawal terus. Nah, setelah tidur di semalam karena capek kan, enggak terasa apa-apa kan. Nah, terus menyeberang sungai, berjalan ya tidak jauh sampai di unit. Lah masuk ke barak masing-masing. Ya, saya kebetulan di unit 7 Wanasoria. Nah, saya masuk ke unit 7 Wanasoria dan masuk ke barak. Ke barak-barak atau rumah-rumah. Tapi ya sebelum saya masuk ke barak, kebetulan saya dipilih oleh komandan unit bahwa saya supaya mengikuti komandan unit pada waktu itu Letnan 2 Sumanang. Saya disuruh mengikuti komandan unit dan suruh tidur bersama dengan komandan unit. Saya komandan unit mungkin takut. serem. Ya, padahal tonwalnya itu militernya ada 1 peleton. Nah, jadi takut sana, takut sini mungkin. Nah, saya menemani 1 kamar, hanya lain tempat tidur. Jadi kalau ada tamu malam-malam, saya yang suruh nemoni dulu. No, itu ada tamu siapa? Udah. Nah, setelah itu, saya hariannya menemani itu komandan unit ini. Kan juru masak juga sudah ada. Lantas bagaimana kok komandan unitnya itu kok milih saya? Apel berbaris dipilih. Oh, saya yang ditunjuk di situ. Nah, tapi saya nggak lama di situ. Perasaan saya nggak enak. 15 hari lebih ya, hampir sebulan saya bilang, Pak, saya minta ke barak, Pak, karena teman-teman sudah bisa nyangkul, bisa babat. Kalau saya di sini terus saya ketinggalan, nanti nggak bisa. Dan unitnya marah-marah. Kamu itu disuruh sini enak, nah, kan nggak kerja di sini. Ya tapi nanti kan saya ketinggalan, Pak, nggak bisa kerja. Sambil marah-marah saya disuruh, ya sudah sana ke barak. Nah, saya pergi ke barak. Saya masuk ke barak. Kalau nggak salah barak 1, enggak. Saya di barak, udah di situ kerja pertama yang nyabuti rumput di sekitar barak. Terus di dalam barak, suketnya juga banyak rumput-rumputnya ini. Nah, setelah nyabuti rumput di sekitar, ya babadi depan barak ada apa, terus mulai kerja keluar. Ada yang sebagian ambil alat-alat pertanian di gudang air mendidih itu tadi yang perjalanan 1 hari itu. Terus
saya di situ kebetulan ditunjuk juga sebagai kepala barak, kepala kelompok. Nah, jadi setiap hari, setiap malam ya gini, briefing dengan komandan. Artinya briefing itu komandan memberi pengarahan, besok kerjanya di sini, di sini, di sini. Nah setelah briefing, saya menentukan teman-teman untuk bekerja. Nah, teman-teman si A, si B ini kerja di ladang, ini kerja di sawah, ini kerja di rumah bagian masak dan sebagainya. Itu tugas kepala kelompok, kepala barak pada waktu itu. Di samping juga kepala kelompok harus ikut kerja keras, mencangkul dan sebagainya. Tapi kerjanya kan double. Nah, saya di situ sampai bebas jadi kepala barak, kepala kelompok. Nah, setiap hari kerja, terutama ada yang babat bikin ladang, ada yang babat bikin sawah. Di situ ya pengawalan super ketat oleh militer. Oh, bukan sipir? Bukan, tidak ada sipilnya, malah militer. Oke. Jadi saya bekerja ini ya istilahnya dengan todongan senjata. Kalau ketahuan istirahat ya marah. Hujan saja nggak boleh istirahat. Saya kan sebagai kepala kelompok kadang-kadang kan kalau hujan saya suruh ngiyup ya, suruh istirahat. Ini kalau ketahuan tonwal, intinya pelton pengawal, itu ya dimarahi. Manusia tidak seperti garam, kena air meleleh. Suruh kerja. Nah, akhirnya ya bagaimana lagi? Ya, kalau istirahat ya nyolong-nyolong, kalau nggak ada tonwalnya ya istirahat. Jam 12 harus istirahat. Jadi sebelum jam 12 tidak boleh istirahat. Apa aja itu yang ditanam di situ, Pak? Ya pertama yang di ladang itu ya jagung, ubi kayu, ketela, sayur-sayuran. Kalau yang di sawah itu baru membabat saja dulu, terus nyetak sawah. Seingat Bapak itu berapa luas, Pak, yang digarap itu oleh para tahanan? Untuk sawah ini 100 hektar. 100 hektar? Iya. Jadi sebelumnya kita bikin sungai, bikin saluran. Jadi cari sumber air. Nah, bikin saluran saja berapa kilometer sudah. Setelah airnya mengalir, jadi mulai bikin sawah, nyetak sawah. Yang di ladang ya sudah enggak terbatas berapa hektar, enggak ngerti. Masing-masing kan. Di ladang ada orang kerja di ladang bikin itu nanam sayuran, singkong, jagung dan sebagainya. Hasil panennya itu akhirnya kemana, Pak? Hasil panennya kalau yang di ladang ini dimakan sendiri. Tapi kalau panennya itu kalau bagus, memang pertama pernah gagal. Pernah gagal, setelah panen berikutnya bagus terus malah. Ya kita ini hanya cukup makan saja. Hasil melimpah, tapi ya cukup makan. Ya ada katanya untuk ini, untuk itu oleh komandan unit ya nggak ngerti ya. Pokoknya jadi beras diturunkan ya sudah. Nah, kan dibawa pakai landing kan, perahu kecil ini. Jadi saya ya para tahanan ini cukup makan saja. Jadi kalau lauk kita di situ mulai ternak. Jadi mengapa kok sampai berternak? Karena kita ternak ini barter sama penduduk. Umpamanya saya baju 1, ini nanti dikasih ayam kecil 1. Paling ada 2. Nanti saya rawat, teman-teman ini merawat itu untuk ternak ayam. Teman-teman ini ada yang sebagian ya untuk usaha lain, ya usahanya ya itu, terutama ya ternak itu. Nah, bagi teman-teman yang kerja di sawah, ini kan ini kepala barak menentukan kerja di sawah itu juga dijatah.
ini satu orang harus sekian meter. Harus sekian meter, harus dapat sekian meter. Nah, alhamdulillah ya karena berkat teman-teman sendiri kerja giat karena takut kan ya sampai mencapai 100 hektar. Sampai 100 hektar. Iya. Berarti bisa dibilang kegiatan para tapol di Pulau Buru ini dipekerjakan. Iya. Sampai bebas. Iya. Oh, berarti memang nggak hanya di penjara aja, mereka memang bisa dibilang di kerja paksa dong. Iya, kerja paksa. Diboto dengan senjata berarti ya? Ada sebagian menggergaji. Jadi pohon besar, pohon meranti ini dibikin papan untuk rumah. Ya juga untuk dijual. Untuk nanti barter gula atau garam. Di Pulau Buru ini ya sebagian ada yang meninggal, kalau nggak salah Pekalongan itu ada 13 yang meninggal di Pulau Buru. Orang Pekalongan ya? Iya, orang Pekalongan. Meninggalnya kenapa Pak di saat itu sana? Ya sakit lah. Sakit? Iya, karena sakit. Ya gimana ya, kerja keras begitu, kondisinya mungkin sudah kecapean dan sebagainya, sakit-sakitan akhirnya. Meninggal. Ya yang tercatat, saya kan mencatat juga ada 13 orang yang meninggal di Pulau Buru. Dan itu langsung dikubur di sana berarti? Iya, langsung dikubur di sana. Terus ada yang tenggelam, orang Pati malah tenggelam. Ada banyak yang tenggelam di sungai. Hari nyebrang, tidak kuat mungkin terus tenggelam. Nah, terus tadi yang melarikan diri ada tapi bukan unit saya. Ada yang melarikan diri? Iya, unit 5. Terus akhirnya gimana tuh Pak? Ya entah kemana ketangkep, masuk hutan terus ke sana, ya dikejar oleh petugas. Kena? Iya, enggak tahu, enggak jelas. Saya kan nggak boleh berhubungan. Oh. Satu sama lain pada waktu itu nggak boleh berhubungan. Saya pun ya nggak tahu ke sana ke sini. Semua malah justru tidak boleh keluar unit. Ya setelah kebelakangan inilah itu boleh antar unit, anjang sana, main sepak bola bersama. Tadinya ya nggak boleh sana ke sini. Oh gitu. Iya. Dan, Pak, di sana maaf saya potong dikit. Kalau ada tahanan yang kayak tadi nih contohnya misalnya melarikan diri atau melakukan kesalahan, itu hukumannya seperti apa Pak di Pulau Buru ini Pak? Wah ya semua itu merasakan hukuman semua. Yang tidak satu unit pun merasakan hukumannya. Yang salah satu orang, tapi semuanya dihukum? Iya. Lain unit pun ikut dihukum. Ayo teman kamu di sana begini. Ya hukumannya ya ada yang ditempeleng, ada yang suruh tiarap diinjak, ya macam-macam. Kayak konsentrasi Nazi. Iya, di sana wah saya lebih nah, saya ini ya sebagai kepala barak, kepala kelompok itu lebih mendapat pukulan terus saya. Oh, lebih dicecer. Iya, salah petugas, salah ini anak buah, saya nggak tahu masalahnya. Ikut dipukul. Contohnya begini, yang umpamanya ada tonwal, peloton pengawal minta papan, lempeng ke orang geraji. Orang gerajinya kan wajar bilang, Pak, saya nggak berani, ini saya geraji, ini dijatah Pak, 1 hari 3 lembar ke orang. Ini kalau minta bilang sama kepala kelompok, nanti polisi, tentaranya itu ya datang nemui saya. Siapa? Kepala kelompok berapa ini? 5. Kepala batu kamu ya? Saya minta papan, dikasih, katanya suruh bilang kepala kelompok. Saya nggak tahu apa-apa, ya pukul. Jadi kan kesalahan nggak tahu, tapi saya dipukul. Nah, itu sering terjadi. Jadi apa-apa ini ya jadi sasaran. Maka saya nggak ada yang mau orang menjadi kepala kelompok ini ganti saya, nggak ada yang mau. Saya 9 tahun sampai bebas di sana. Tanggung jawabnya paling berat ya Pak ya? Nah, iya. Nah itu setelah ya kira-kira ini saya kerja di sana ya sudah lumayan berhasil lah.
sawahnya sudah luas, kebunnya luas, ya sudah rumah-rumah sudah dibikin pakai dindingnya, pakai pakai lempeng kayu geraji itu kan untuk dinding. Setelah tahun Agustus tahun 79, saya dibebaskan dari sana, dari Pulau Buru. Itu keseluruhan Pak ya? Iya. Nggak hanya Pulau Buru, semua tahanan politik 79 itu dibebasin ya? Ya, terutama itu saya Pulau Buru itu yang 79. Jadi 78 ya ada, tapi orang yang tua-tua. Oh, didahulukan yang tua-tua. Iya, yang sakit-sakitan malah. Nah ini ya sponsor saya ini ya 79 Agustus dari sana, tapi sampai di rumah September Oktober ya. Oke. Melalui penampungan di turun di Surabaya, terus ditapung di Semarang untuk Jawa Tengah. Selanjutnya dari daerah mengambil keluarga, mengambil ke Semarang. Nah, pulang sudah bebas. Oh gitu. Berarti artinya nih dari Bapak awal ditahan pun sebenarnya Bapak ini nggak tahu apa-apa ya? Iya, nggak ngerti. Nggak ngerti, apalagi di daerah Jawa Tengah pelosok sini ya. Iya. Di Jakarta ada apa, ada sebagaimana, Bapak nggak ngerti. Dan tiba-tiba di saat diinterogasi Bapak dipaksa mengakui sesuatu yang Bapak nggak tahu. Iya. Wah. Jadi artinya kasus kayak Bapak ini banyak berarti ya? Ya semua orang. Hampir semuanya? Iya. Yang memang nggak ngerti berarti ya? Iya. Yang ngerti kan umpamanya ya, saya kan setelah kesini kan ngerti bahwa partai ini susunya pengurus ini. Kan hanya berapa orang. Coba sebenarnya seperti PDI, ini satu kecamatan berapa orang. Iya kan? Nah, lainnya kan nggak ngerti, ikut-ikutan saja dan sebagainya. Simpatisan aja di sana ya? Iya. Apalagi simpatisan itu sudah ya orang nggak ngerti apa-apa saja. Masuk orang sentimen, orang punya pacar cantik nanti akan diminta orang lain juga bisa tuh dimasukkan. Oh, jadi Terus ini dijadikan kesempatan untuk alasan-alasan pribadi? iya, Oke. jadi umpamanya ya saya punya pacar cantik, nanti orang yang senang ini itu PKI? padahal PKI ini tangkap, itu banyak yang Oh. terus istri cantik mau direbut, mau diminta, ya gitu. Memang begitu. Jadi bener-bener apa ya, saat itu keadaan itu tuh mencekam, kalut, jadi banyak yang udah saling, wah musuh gua nih, sekalian aja ya kan? Iya. Diisuin PKI ya kan? Iya. Pak Sudarno mengalami kerja paksa di Pulau Buru yang tidak diketahui hasil pekerjaannya untuk siapa. Banyak tahanan meninggal akibat kurang gizi, tenggelam di sungai, maupun yang melarikan diri. Di dalam tahanan Pak Darno menemukan sebagian besar tahanan tidak bersalah dengan berbagai motif. Salah satunya yang banyak ditemui, orang ditahan karena alasan pribadi, contoh saingan bisnis, dendam lama, bahkan sekedar rebutan wanita akhirnya di-PKI-kan oleh lawan atau musuhnya. Kenyataan ini seharusnya tidak akan terjadi apabila ada pengadilan sebagaimana semestinya, sehingga yang benar-benar terlibat memang harus dihukum dan yang tidak terlibat harus dibebaskan. Sayangnya itu tidak terjadi saat itu. Berarti yang di Pulau Buru itu kan bisa dibilang 100% laki-laki Pak ya? Laki-laki, Pak. Nah, kalau yang setahu Bapak dari wilayah Bapak, Pemalang sama apa namanya? Pekalongan, ini yang perempuannya ini yang tertuduh sebagai, disinyalir sebagai terlibat ataupun PKI, ini diprosesnya dibuang kemana Pak? Ya di Pelantungan. Di Pelantungan? Iya. Nah kisah-kisahnya apa aja tuh Pak? Penjara wanita nggak tahu ya, itu kan semua wanita. Dan saya di Pulau Buru. Enggak. Nah, maksud saya yang di kampung Bapak? Oh, di kampung saya ya satu daerah. Ini memang banyak orang-orang bagi, terutama kan gadis-gadis itu yang mendapat
apa ini tekanan yang kadang-kadang Dalam bentuk sampai- apa tekanannya, Pak? Ya harus mau melayani mereka-mereka yang maunya apa itu sampai ada apa. Sampai Iya. Dan itu benar terjadi, Pak? Terjadi malah tempat saya ada yang kebetulan saya baru saja meninggal itu Bu Saenah. Ini malah sering cerita, sering diwawancarai. Nah ini yang masih hidup juga ada teman saya di daerah Pemalang. Korban penistaan juga? Iya, korban. Wah, ini menarik Pak nih karena banyak sekali yang bilang itu adalah hoax dan segala macam cuma isu. Ternyata memang ada nih ya. Nah, ya ini orangnya ada ini. Oh, Bapak bisa pertemukan saya dengan Nah, itu. bisa. Oke, brother, ini belum selesai ya. Jadi habis ini mumpung gua masih ada waktu, kita akan cari Ibu siapa namanya Pak itu, Pak? Bu Karsem. Ibu Karsem. Oke. Habis ini kita break dulu Pak. Kita coba nggak jauh dari sini kan Pak ya? Ya, nggak jauh. Oke, kita datangin Ibu Karsem Pak ya. Saya pengen tahu kesaksian beliau seperti apa Pak ya. Iya. Oke, brother. Habis ini kita lanjut ke Ibu Karsem. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Artinya dengan situasi di rumah Ibu sudah tidak ada kepala keluarga. Enggak ada. Berarti tinggal di rumah tinggal siapa? Ibu, Ibu, mbak, adikku, perempuan semua. rumput. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu tiap malam Saya didatangi orang-orang itu yang tidak dikenal di dunia ini. ini orang-orang yang tidak terkenal. Kalau duduk di rumah dilarang, sing larang niku ditutupi rai. Ya, ditarik kalau di rumah ditarik sama orang yang tidak dikenal. Soalnya wajahnya ditutup. Wajahnya Ibu. Iya. Iya. Sana wajahnya, sananya kan. Mereka pakai topeng. i- Kula timbang tanggal wengi kula mendingan mati nang kali. Ya, keluhannya begitu daripada saya lebih baik meninggal di sungai itu. Ini kok kejadian itu hanya sekali atau gimana Pak? Berulang kali, Berulang kali tiap malam. berulang tiap malam. Sini ada semua daerah yang saya ada 40-an orang yang itu diperkosa. 40 orang satu desa? Lebih. Lebih?